Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini penampakan dari konter sederhana saya ya. Mungkin banyak yang bertanya nih, Babang Servis alamatnya di mana? Untuk kita lokasinya di Pontianak, tepatnya di Tanjung Raya 2, Saigon, Pontianak Timur. Nah, ini untuk kaca gelas stoknya, nggak terlalu banyak tapi insya Allah lengkap ya. Dan ini penampakan dari meja eksekusinya guys. Wow, berantakan ya. Ya, seperti inilah penampakan dari konter sederhana saya ya. Ya, untuk teman-teman pemula semoga bisa dijadikan inspirasi ya. Yang penting mulai saja dulu. Jumpa lagi dengan saya di channel Bapak Service. Dan di hadapan kita sekarang itu sudah ada HP Vivo ya. Ini HP-nya Vivo Y17, keadaan layar pecah parah ya. Nah, ini bisa teman-teman lihat. Nah, ini handphonenya Vivo Y17 kita hidupin. Wow, amazing. Mantap guys ya. Ini keadaan layarnya hancur ya, udah rusak, sentuhan juga nggak fungsi. Nah, ini handphonenya. Dan tanpa lama-lama langsung kita eksekusi untuk penggantian LCD satu set. Ini coba kita matikan dulu, dan ternyata nggak bisa guys. Oke lah, nggak bisa dimatikan, berarti langsung saja kita eksekusi ya. Ini kita buka dulu untuk slot kartu SIM. Selanjutnya kita buka area backdoor. Nah, untuk pembukaan backdoor atau casing belakang, di sini saya gunakan bantuan plastik pencongkel ya. Nah, ini kita buat ruang, kita buat celah. Setelah itu baru saya gunakan kuku guys. Selanjutnya ini ada flexible fingerprint. Jadi hati-hati ya untuk teman-teman pemula yang membuka backdoor dari Vivo Y17 ini. Jangan kebablasan, takutnya nanti malah fingerprintnya bisa putus. Ini ada kalengan pengaman untuk di flexible fingerprint, kita buka dulu. Nah, ini selanjutnya ini kita lepaskan semua baut-bautan yang berada di penutup mesin PCB atasnya. Ini kita lepaskan dulu ya untuk semua baut-bautannya. Oke guys, untuk pembukaan baut saya skip saja ya untuk mempersingkat durasi. Dan ini kameranya guys, ikut terangkat ya di penutup atasnya. Nah, ini kita buka dan kita pasangkan kembali untuk kameranya. Nah, ini selanjutnya kita lepaskan untuk soket baterai karena baterainya akan kita angkat ya. Namun hati-hati ya, kita lepaskan dulu untuk fleksibel on off include dengan volumenya ya, takutnya nanti malah terangkat jadi putus guys ya. Selanjutnya tinggal ditarik saja baterainya seperti ini ya. Nah, ini lumayan keras guys ya. Namun ya terlepas baterainya ya, tinggal kita rapikan kembali. Nah, ini kita rapikan, kita luruskan lagi ya untuk baterainya. Nah, ini selanjutnya kita amankan dulu. Dan ini ada plastik double tip penahan baterai, jadi kita buat ruang ya, kita buat jalur untuk fleksibel LCD nya ya. Nah, ini nggak usah kita angkat, cuma kita geser saja seperti ini, nggak usah kita lepaskan. Kita buat jalur khusus untuk fleksibel LCD nya aja ya. Nah, ini fleksibel LCD nya, dan ini ada penahannya guys, karena ini LCD nya masih original ya, belum pernah ganti LCD. Dan selanjutnya ini kita lepaskan LCD dari frame. Untuk pencopotan LCD dari frame, di sini saya gunakan bantuan headgun atau pemanas. Ya, bisa juga teman-teman gunakan bantuan blower, hair dryer ya, tinggal teman-teman kondisikan saja ya. Nah, ini kita kelilingin menggunakan headgun. Dan kalau kita rasa udah cukup hangat, baru kita melakukan penyesetan atau pembukaan LCD dari frame kalau kita rasa udah cukup hangat ya. Nah, ini selanjutnya ini ada plastik mika tipis dan kita cari ruang ya, kita ambil dari sisi atas dekat speaker telepon ya. Jadi di bagian atas itu ada sedikit ruang, jadi bisa kita gunakan untuk penyesetan awal kalau untuk pembukaan LCD ya. Selanjutnya kita seset keseluruhan area pinggir-pinggirannya dan berhasil. Wah, ini lepas guys kacanya guys. Wow. Nah, ini LCD yang lama. Dan ini framenya guys. Oke, kita fokus ke framenya ya. Ini untuk di framenya kita bersihkan dulu bekas-bekas lem dari LCD yang lama ya. Ini kita kikis dulu agar pemasangan LCD yang baru itu bisa rapat dan presisi ya. Jadi penting untuk teman-teman pemula
bersihkan ya. Kalau udah selesai pembukaan LCD yang lama, betul-betul dibersihkan bekas-bekas lemnya ya sebelum kita pasangkan LCD yang baru. Nah ini saya sikat dulu dan ini udah bersih guys, mantap. Tinggal kita ambilkan LCD yang baru ya. Nah ini udah ada saya siapin untuk LCD nya. Ini LCD nya golden original quality, dan ini boleh dikatakan grade ori ya. Kualitasnya itu bukan sama dengan ori, setidaknya dia lebih kurang hampir sama dengan ori. Nah untuk membedakan LCD yang seperti ini, yang bagus dengan yang KW-KW seperti Y8, R8, N8, bahkan LF, Surya itu di sini nah guys. Nah ini bisa teman-teman lihat, ini LCD yang originalnya ya, yang bawaannya. Di bagian bawahnya itu dilapisi dengan ini apa ini guys ya, kayak sejenis plat, dia jenis kayak apa ya, plat aluminium gitu ya. Ini kayak seperti plat anti panas. Dan ini LCD yang KW guys, dia tidak ada plat anti panasnya ya. Nah ini untuk di soketnya itu polos saja. Ini LCD merek LF, Y8, R8, N8, Surya ya, seperti ini ya. Nah, ini tidak ada penutup bawahnya atau pengaman di bagian bawahnya di soketnya ya. Dan dia menggunakan IC lumayan besar guys ya. Sedangkan kalau yang original tidak menggunakan IC. Dan ini LCD yang baru yang kita siapin sama-sama tidak menggunakan IC, sama dengan LCD yang bawaannya ya. Nah inilah yang membedakan LCD tadi. Jadi untuk teman-teman pemula yang mau ganti LCD perlu diperhatikan ya. Nah ini setiap LCD itu berbeda harganya, tentunya kualitasnya juga berbeda. Jadi tanyakan segelnya ya, dan kalau bisa teman-teman cek di bagian bawahnya dekat fleksibelnya ya, ada pengamannya atau tidak, ada IC atau tidak. Karena kalau LCD yang memiliki IC seperti ini biasanya kalau ketekan rawan ngeblank. Jadi itu yang mengakibatkan LCD kalau dites normal sekali dipasang ngeblank. Jadi ini semata untuk edukasi aja ya untuk teman-teman pemula kalau ingin melakukan penggantian LCD. Ini LCD yang baru kita tes dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nampil Vivo. Nah ini golden original quality. Jadi ini setidaknya LCD-nya grade ori ya. Untuk kecerahan layarnya itu nggak pucat guys. Jadi kalau LCD yang KW kayak Y8, R8, N8 itu dia kecerahan layarnya pucat. Jadi kalau kita tampilkan di menu putih, latar putih itu agak pucat ya guys. Dan ini tampilannya campur kuning ya, lebih kurang sama dengan yang original. Dan ini segelnya 2022. Nah ini kita tunggu dulu untuk proses loadingannya. Dan ini saya berikan sedikit edukasi ya untuk teman-teman pemula kalau untuk melakukan penggantian LCD. Jadi perlu diperhatikan segel LCD-nya, karena jangan sampai teman-teman pemula ada yang namanya kasus nombok tool lagi ya. Jadi usahakan jangan sampai nombok guys. Lebih baik kita ambil LCD yang sedikit lebih mahal ketimbang harus nombok 2 LCD. Jadi itu ya kalau prinsip saya. Ini touchscreen sentuhan normal, dan ini kita tes lagi secara keseluruhan normal, mantap guys. Kecerahan layar juga oke ya, kontrasnya bermain, mantap. Oke, ini sip ya. Berarti LCD-nya tinggal kita pasang. Jadi sebelum dipasang itu kita tes dulu ya untuk teman-teman pemula LCD-nya. Jangan langsung dipasang, jadi kita tes dulu. Baik itu dari tampilan gambarnya, touchscreen atau sentuhannya. Jadi teman-teman cek lagi ya. Ini untuk LCD yang barunya kita pinggirkan dulu, kita fokus ke frame-nya ya. Dan ini di kameranya jangan lupa guys, dilap dulu ya. Tadi karena saya lihat itu berdebu, jadi saya lap dulu menggunakan tisu. Kita bersihkan ya, jangan sampai nanti ketika handphone diserahkan kepada pemilik malah pemiliknya komplain kok kamera depannya buram. Jadi itu paling sering ya dialami oleh para teknisi. Munafik kalau semua teknisi itu nggak pernah dapat kasus di komplain user kalau udah ganti LCD itu kamera buram. Jadi penting sebelum pasang LCD itu dibersihkan dulu di kameranya ya. Selanjutnya di pinggiran frame kita tambahkan lem, dan ini lemnya T7000 berwarna hitam. Jadi ini kita kelilingin lem T7000 nya. Kita beri lem itu nggak harus tebal ya, yang penting rata secukupnya saja. Nah ini kita tambahkan lem, kita ratakan tipis-tipis saja, karena kalau terlalu tebal takutnya meluber ke bawah. Kalau teknisi lain buka kan kasihan guys ya, kalau seandainya dia servis di tempat lain nantinya. Selanjutnya ini segel di LCD yang baru kita amankan ya, kita rapikan.
Jadi penting untuk teman-teman pemula kalau pemasangan LCD yang baru itu segelnya dibuang guys ya. Nah ini takutnya kalau nggak dibuang malah tingkat kerapatannya juga terpengaruhi guys ya. Jadi penting untuk teman-teman pemula itu dirapikan untuk flex untuk segel-segelannya ya. Jadi kikis, kalau saya sini biasa saya kikis gunakan silet saja seperti ini ya. Nah ini, namun dites dulu guys ya. Kalau kita dites sudah rasa cukup normal, mantap, sip, worth it ya, tinggal dibuka segelnya seperti ini. Jangan buka segel dulu baru dites ya, karena LCD ini garansi tes saja guys ya, bukan garansi pasang. Jadi ini hanya garansi tes. Nah ini udah kita rapikan, selanjutnya tinggal kita presisikan di frame. Untuk pemasangan LCD rapikan di bagian bawah dulu, baru ke bagian atasnya guys ya. Kita presisikan mulai dari bawah ya, arah soketnya. Selanjutnya ini fleksibel LCD kita pasangkan, dan ini plastik double tip pemasang baterainya kita presisikan kembali ya. Ini baterai juga kita pasangkan kembali, dan handphone siap untuk kita rakit. Ini kita hidupin dulu, bismillah. Nampil Vivo ya. Oke, selanjutnya handphonenya kita rakit. Ini kita pasangkan kembali untuk penutup di area mesin PCB atasnya. Ini kita tutup kembali ya. Ini kita tambahkan baut. Selanjutnya kamera kita bersihkan dulu, kita lap dulu, dan ini fleksibel fingerprintnya ya. Jadi kita pasangkan kembali. Nah ini untuk kalengan pengamannya kita pasangkan kembali. Kita pasang semua untuk baut-bautnya ya, jangan sampai kekurangan. Selanjutnya tinggal kita pasangkan backdoornya. Nah untuk pemasangan backdoor ini pun banyak dari teman-teman pemula mungkin pernah ya. Jadi ketika merapatkan backdoor malah bunyi kotak, yang pecah itu LCD-nya, bukan backdoornya yang rapat, malah pecah di layarnya. Jadi hati-hati ya untuk teman-teman pemula. Untuk penekanannya dikondisikan jangan terlalu kuat ketika penekanan ya. Selanjutnya ini tinggal kita press menggunakan karet saja. Kalau saya tidak menggunakan penjepit LCD, saya lebih dominan menggunakan karet guys ya, karena menurut saya karet ini lebih aman. Nah ini kita press menggunakan karet seperti ini. Kita beri karet jangan terlalu kuat ya, takutnya malah pecah guys ya, karena ini belum presisi benar. Jadi kita presisikan menggunakan karet, namun jangan terlalu kuat tekanannya. Ini kita diamkan kurang lebih 30 menit. Ini jam 10 lewat 1, berarti jam setengah 11 baru kita lepaskan untuk karetannya ya. Mantap. Oke, balik lagi guys, dan ini udah jam 10 lewat 32, udah setengah jam kurang lebih ya, udah kita diamkan. Dan ini saya rasa udah kering sempurna untuk lem LCD nya. Jadi tinggal kita lepaskan kembali guys ya untuk karet-karetannya. Nah ini selanjutnya kita buka dulu untuk segelnya guys ya. Nah, ini 1, 2, 3, bismillahirrahmanirrahim. Wow, mulus guys. Nah ini bening ya, mantap. Selanjutnya ini tinggal kita bersihkan di bagian pinggirannya. Kalau ada lem-lem yang meluber kita elap dulu ya. Jadi usahakan handphone sebelum diserahkan kepada pemilik, usahakan dalam keadaan bersih dan kinclong. Jadi itu sering saya sampaikan ya, kerapian, kebersihan itu adalah salah satu iklan yang sangat efektif. Jadi penting untuk teman-teman pemula rapikan handphone konsumen sebelum diserahkan ya. Nah ini bisa dilihat untuk pemasangannya rapet, nggak renggang ya. Dan ini kita tes lagi untuk sentuhan normal. Nah ini kita cek di tentang ponsel ya. Mana ini? Nah ini pengaturan lainnya tentang ponsel. Nah ini untuk modelnya Vivo 1902 atau Vivo Y17 ya. Dan ini udah selesai, tinggal diserahkan kepada pemilik ini LCD yang lama ya. Semoga bisa dijadikan manfaat untuk teman-teman pemula, dan jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan yang terpenting aktifkan tombol lonceng notifikasinya. Sekian, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.